Halo semuanya, jumpa lagi di acara yang sangat keren ini, tentu saja di acara Slamber Inspirasi, gudangnya inspirasi anak Indonesia. Dan acara kali ini kita akan menyuguhkan sesuatu yang sangat berbeda dan tentu saja inspiratif. Tepat sekali Richard, ini untuk pertama kalinya SMP Ignatius Slamet Riyadi menggelar pameran hasil karya siswa yang merupakan produk dari pembelajaran di sekolah. Dan rangkaian kegiatan hari ini antara lain kita akan menyaksikan Slammer Voice, Skapur Siri, dan Kaleidoskop Sekolah. Sambutan dari kepala sekolah dilanjutkan dengan pameran hasil karya siswa yang terdiri dari stand kelas 7, 8, dan 9 teman-teman. Dan setelah itu kita juga akan menyaksikan curah pengalaman dari para guru dan juga siswa secara khusus mengenai pembelajaran P5. Dan sebagai penutup kita akan disuguhkan dengan pembacaan puisi dan juga tembang dari Slammer Voice. Sebelum kita menyaksikan Slammer Expo, perlu kami informasikan bahwa saat ini SMP Ignatius Slamet Riyadi Bandung tengah membuka PPDB tahun pelajaran 2023-2024. Kepada Bapak Ibu sekalian, dianjurkan untuk langsung mendaftarkan segera putra-putrinya dan mendapatkan potongan harga. Untuk pendaftaran bisa langsung dengan mengklik link di bawah ini atau langsung datang ke sekolah, tepatnya di Jalan Kebon Kangkung 10, Kiara Condong. Untuk itu, tanpa berlama-lama kami mengucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan Slammer Expo tahun 2022. Angin berhembus pelan. Sinar mentari pagi menerobos masuk di antara celah dedaunan yang tengah bergoyang. Anggun melambai seakan menyapa semua insan yang tengah menanti hangat belayan sinarnya. Pagi itu tepat di ujung gang Kebon Kangkung 10. Aku melihat seseorang yang belum aku kenal. Beberapa di antaranya bukan orang asing bagiku. Dengan langkah yang penuh dengan percaya diri, kita berjalan menuju sebuah rumah, tempat kita menempah diri, berbagi, lalu tumbuh bersama. Tempat kita memupuk sejuta impian menuju hari esok yang gemilang. Sebuah rumah yang bernama SMP Ignatius Slamet Riyadi. SMP Ignatius Slamet Riyadi adalah kita, rumah Chandra Kawa di Muka, tempat aku, kamu, dan dia dipertemukan dalam balutan kasih. Sejak kebersamaan itu ada di antara kita, selalu ada tekad untuk melangkah bersama. Dinamika yang terjadi turut menempa setiap kita. Pengalaman mendorong kita untuk selalu bertumbuh, dan tujuanlah yang menyatukan kita. Kita adalah sekelompok insan yang tiada pernah berhenti belajar, karena kita percaya bahwa di ujung perjuangan ini sesuatu yang baik telah menanti untuk ditemukan, dan kita akan memilikinya seumur hidup. Percayalah, kita pasti bisa. Dalam kebersamaan, kita berbagi dan menempa diri. Cinta membuat kita semakin harmonis. Di sini, tak ada lagi sekat perbedaan di antara kita. Karena aku, kamu, dan dia telah menjadi kita. Kita yang selalu berkomitmen untuk terus belajar menuju hari esok yang gemilang. Sejak kebersamaan itu ada di antara kita, aku menyadari bahwa dunia tak selebar daun kelor. Aku berharap kebersamaan ini akan selalu ada. Jabat erat tanganku, kamu tidak akan pernah sendirian. Bersama kita warnai hari. Hei kamu. Ya, kamu. Maukah kamu bersamaku? Kita akan melompat lebih tinggi, meraih sejuta mimpi untuk masa depan.
masa depan yang selalu kita cita-citakan. Kawan, aku tahu jawabanmu dari binar mata indahmu. Kawan, kemarilah kita akan melangkah bersama menuju masa depan yang indah. Sebagai lembaga pendidikan, SMP Ignatius Slamet Riyadi terus berkomitmen untuk terus melahirkan generasi-generasi yang kompeten, terlebih dalam menghadapi gejolak perubahan yang tiada hentinya. SMP Ignatius Slamet Riyadi harus mampu menciptakan generasi-generasi yang handal, terlebih pada bakat dan kemampuannya masing-masing. Karena kondisi kehidupan hari ini tidak hanya membutuhkan kecakapan, pengetahuan, dan sikap, melainkan harus diimbangi dengan berbagai keterampilan-keterampilan yang tentu harus difasilitasi dan diberikan ruang untuk berkreasi. Untuk itu diperlukan sebuah aksi nyata melalui berbagai program sekolah dan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Untuk itu, selamat datang di Slammer Expo tahun 2022. Satukan hati, kuatkan jiwa menghadapi dunia. Segala cinta dan duka, kuatkan semua persahabatan. Kita menantang impian di atas awan. Kita akan menang. Kita menang dunia di atas awan. Kita akan bila kau merasa sedih, ingatlah bahwa kau tak sendiri. Kisahmu juga bisa selalu bersama. Kita menantang impian di atas awan. Kita menang. Kita menang dunia di atas awan. Kita akan menang. Melangkah di bawah mentari yang sama,
Bapak Ibu serta anak-anakku, salam Merdeka Belajar dari SMP Ignatius Selamat Riyadi Bandung. Pada saat ini perkenankan saya untuk berbagi praktek baik. Kami menyadari bahwa kami ini bukan sekolah penggerak, tetapi kami mau belajar untuk bergerak. Kami baru saja menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada hal-hal nyata yang sudah kami lakukan, yaitu pertama bahwa kami tim guru harus memahami tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada saat kita memahami tentang proyek ini, kami harus belajar terlebih dahulu mengenai profil pelajar Pancasila, di mana salah satunya ada dimensi kreatif, gotong royong, dan elemennya adalah kolaborasi dan juga kepedulian. Yang ini akan kami jadikan menjadi awal dari proyek kami. Mengapa kami perlu dengan P5 ini? Ini berdasarkan bahwa proyek ini adalah kegiatan kurikuler yang berbasis proyek yang kami rancang untuk memperkuat upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini P5 sebagai sarana bagi para siswa untuk mendapatkan kesempatan mengalami pengetahuan dan bisa berkontribusi dengan lingkungan sekitar. Dan juga kami, terutama anak didik kami, boleh mempelajari lebih dalam lagi tentang masalah sosial yang terjadi di sekolah kami. Kemudian prinsip dari P5 ini harus kami pahami bahwa seperti kita ketahui bahwa prinsip P5 ini adalah holistik atau menyeluruh, di mana berpusat pada peserta didik dan mengeksplor peserta didik untuk lebih mengembangkan potensi mereka. Dan selain itu juga pada saat proyek ini kami harus menyiapkan ekosistem dalam sekolah kami, di mana budaya pendukung ini harus betul-betul ada. Dan kebetulan pada saat proyek ini kami dibimbing oleh yayasan melalui berbagai pelatihan, baik itu secara offline maupun online, dan tak lepas juga pengawas kami membimbing kami di dalam proyek ini. Selain itu juga para guru, terutama guru kelas 7, selalu mengadakan diskusi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan P5 ini. Nah, untuk melaksanakan P5 ini kami membentuk para tim. Di sini kami membuat dalam 3 tema, namun untuk pertama ini kami fokuskan kepada masalah sosial tentang sampah. Di sini para guru, terutama koordinator, telah menyusun modul yang tujuannya adalah supaya siswa memahami permasalahan sampah yang ada di sekitar kita. Kita pahami bahwa sampah ini bukanlah penyakit, tetapi juga bisa membantu mereka memperdayakan sampah ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan kami sudah membuat eco-brick dari botol sampah. Nah, akhir daripada kegiatan, anak-anak akan menerima assessment baik secara kelompok maupun secara pribadi. Demikian teman-teman, Bapak Ibu semua serta anak-anak, berbagi praktek dari sekolah kami SMP Ignatius Selamat Riyadi Bandung.
coba ekoblik di sana itu nanti diajarin ada ekoblik di sana ada poster. Coba cepat.
pada kesempatan ini sudah hadir di antara kita ya. Ada Bu Teri sebagai ketua panitia pelaksana P5 yang tadi sudah teman-teman sudah saksikan. Hadir juga di tengah kita ada Bu Sondang, dan ada yang istimewa hari ini teman-teman, kelas 81. Sorry. Saking banyaknya kelas 8 di sini ya. Kelas 82 hari ini akan kita sama-sama mendengarkan sepatah kata inspirasi dari orang yang sudah hadir di antara kita. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Bu Yani dan Bu Sondang dan Bu Teri dan untuk kita semua. Bu Yani selamat datang, selamat terhadap Bu. Bu Yani bisa ambil tempat di sini nanti didampingi Bu Sondang. Teman-teman, kita akan dengarkan sedikit sekapur siri inspirasi dari Bu Yani. Baik, tepuk tangan dulu semuanya. Baik, terima kasih Pak Edi. Sebentar, boleh cabut ya? Ketinggian. Direndahkan. Baik. Sip. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Selamat siang semua anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Khusus Bu Kepala Sekolah, Bu Sondang, Miss Teri, dan tentu saja Pak Edi yang pada hari ini sangat luar biasa sudah membuat acara ini sangat meriah. Anak-anak, rasa bangga Ibu sampaikan pada siang ini, kalian hebat, kalian luar biasa. Pada acara Selamat Triadi Inspirasi. Jadi terlihat di sini wujud dari hasil pembelajaran profil proyek Pancasila ya, di mana anak-anak memperlihatkan hasil karya yang inovatif, yang kreatif tentu saja ya. Di sini boleh lihat lukisan yang memberikan pesan positif untuk menjaga lingkungan. Kemudian juga di sebelah sana ya, semua hasil karya kalian semua. Kemudian ini titipan pesan tercurah dalam pohon ajaib ini. Ini pohon ajaib Ibu katakan ya, karena di sini pesan-pesannya luar biasa untuk bisa menjaga bumi tetap hijau, untuk menjaga bumi tetap lestari dengan keadaan yang bisa memberikan kebaikan untuk kita. Kemudian di sebelah sana tentu saja adalah karya inovatif kalian yang sudah bisa menciptakan karya membuat ekobrik ya, ekobrik yang bisa dimanfaatkan dari barang-barang bekas pakai, bekas minum. Karena wujudnya adalah berasal dari botol plastik dan diisi oleh plastik. Itu tidak mudah nak ya, tetapi dengan ketelitian, kerajinan, ketekunan, dan tentu saja atas bimbingan dari Bapak Ibu, akhirnya terwujud barang yang bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Ibu Sondang, Bu Teri, serta Pak Edi dan tim pengajar di proyek profil Pancasila ini. Sekali lagi tidak berhenti hanya sampai di Expo ya, tetapi pemeliharaan lingkungan di mana saja kalian berada, di sekolah, tentu saja di rumah juga, di kehidupan sehari-hari, dan di tempat manapun harus ada muncul rasa sense of lingkungan, rasa mencintai dan memiliki lingkungan untuk terjaga. Jadi kalau melihat sampah, melihat orang yang membuang sampah sembarangan, ditegur, diingatkan saja ya. Tapi cara menegurnya dengan sopan dan baik. Kalau tidak, kalian saja.
pungut langsung dibuang. Dimanapun, khususnya di rumah dan pada diri kalian sendiri berperilaku positif seperti itu. Sebab sampah sudah mulai menjadi masalah untuk semua. Siap nak? Seperti oke. Good job, tepuk tangan buatnya. Ya. Sekali lagi selamat. Semoga Expo ini bisa menjadikan kalian siswa yang super, yang hebat, sesuai dengan visi misi dan cita-cita sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Oke, terima kasih Bu Yani yang sudah memberikan percikan inspirasi. Kelas 82 hari ini mendapat tempat yang istimewa, pelajaran berharga, bel istirahat ya. Oke, karena ada Bu Sondang di sini, boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Bu Sondang memberikan sepatah kata. Ya, kalau saya hanya menambahkan saja ya anak-anak, bahwa satu pemikiran kita, sampah itu tidak selalu merugikan, betul tidak? Ya, sampah ternyata menguntungkan. Kalau dulu Bu Sondang dan teman-teman termasuk Ibu Terry, kami dulu adalah pemungut sampah, ya, dan Ibu bisa mendapatkan hasil dari uang tersebut. Nah, sekarang sampah bisa didaur ulang, bisa sekarang digunakan menjadi tempat duduk yang kalian lihat tadi. Mungkin kakak-kakaknya bisa mencoba apakah itu kuat atau tidak atau diduduki. Kalau sama Bu Sondang saya udah berdiri di atasnya ya, dan itu bisa ya. Nah, harapannya kakak-kakak kelas 8 juga bisa mempraktekkan itu di rumah. Sampah-sampah yang ada itu bisa dijadikan hal-hal yang bermanfaat. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih Bu Yani berkenan hadir melihat Expo kelas 71 dan 72. Nanti berikutnya akan ada lagi anak-anak yang menampilkan yang terbaiknya pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bu Terry dan tim, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pak Edi pengen dengar tepuk tangan paling meriah untuk Bu Yani dan Bu Sondang, dan tentunya untuk kita semua. Oke, teman-teman, untuk kelas 8, walaupun ini lebih banyak yang mendominasi di ruang ini, itu dari kelas 7, tapi paling enggak ini tuh gambaran untuk teman-teman ke depan. Artinya mungkin hari ini kelas 7 yang lebih banyak menyumbang hasil karya, tapi Pak Adil lebih yakin kalau kelas 8 dan 9 nanti juga pasti bakal lebih banyak lagi hasil karyanya. Pak Edi berharap dalam waktu ke depan mungkin Pak Edi juga pengen lihat ada kelas 8 yang di sana punya hasil karya, punya inisiatif, dan kita buat pameran semacam ini. Jujur tadi pagi itu ada adik kita yang dari SD, itu di luar dugaan dan itu pada semuanya naik ke atas. Tadi disuruh ke bawah, bentar mau main, mau lihat-lihat dulu. Artinya ada banyak orang yang menikmati hasil karya kalian di sini. Pak dilihat di sana ada hasil karya kelas 8 juga, ada kelas 7 di sini poster Bu. Lalu di situ juga ada karya tulis. Nah, teman-teman yang khusus di sana tuh ada itu hasil karya murni tulisan dari adik-adik kita kelas 7. Masa iya kelas 8 kalah sama adik-adik kelas 7? Hari ini kita awali dengan sesuatu yang jauh luar biasa. Pak Edi menunggu karya terbaik. Kalau kata kakak Heleni dari kelas 91, the best performer dari kakak-kakak kelas nanti ya, ditunggu karya-karya terbaiknya di acara-acara mendatang. Bu Yani terima kasih udah datang, udah sempat hadir. Untuk teman-teman semua ya, thank you buat supportnya untuk kegiatan kita hari ini. Setelah ini kita break dulu 15 menit. Karena tadi yang jaga stand Pak ini kaki udah gak bisa jalan lagi pada tadi berdiri gitu. Pak Edi juga capek gitu ya. Ya, untuk teman-teman yang di sini, Bu Yani sekali lagi terima kasih Bu udah mau datang. Mudah-mudahan Ibu nggak kapok-kapok kesini Bu.
dapatkan di setiap stand. Pohon inspirasi. Stand yang ini, yang ada pohon itu namanya pohon inspirasi. Aduh, raja muda ini romantis ya. Weh, keren, sangat inspiratif sekali ya kegiatan hari ini Esther ya. Benar banget Pak Edi. Tadi juga kita sudah menyaksikan pameran hasil karya siswa ini. Dan ternyata siswa SMP Ignatius Ilham Teriar itu kreatif semua ya Esther ya. Ya Pak, bangga sekali dengan sebuah gerakan perubahan di lingkungan sekolah kita ini. Terlebih pada pengolahan sampah menjadi sesuatu yang berguna, yakni EcoBrick, yang berupa kursi-kursi yang lucu dan keren-keren semuanya sih Pak. Tapi Pak Edi yakin banget Esther ya, di balik semua ini pasti ada banyak banget peristiwa, ada banyak sekali pengalaman, keseruan, suka duka dan berbagai hal lain ya, inspirasi yang mana Bapak Ibu guru dan juga siswa alami secara langsung sampai pada akhirnya kemudian menghasilkan mahakarya yang tadi sudah kita saksikan Esther. Oke deh Pak, berikut ini juga kita akan menyaksikan curahan pengalaman dari para guru dan juga perwakilan siswa secara khusus dalam pembelajaran P5 SMP Ignatius Selamat Riyadi Bandung. Selamat menyaksikan. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah sebuah proyek yang diperuntukkan khusus bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum Merdeka. Pelaksanaan P5 ini, para guru mempersiapkan program pembelajaran khusus bagi para siswa untuk meningkatkan sikap mereka agar mereka dapat membangun kerjasama antar siswa maupun berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melatih juga kreativitasan mereka. Program ini disusun oleh para guru dalam waktu sekitar 9 minggu dan mengambil tema kendalikan plastik agar bumi kembali cantik. Dan ketika siswa mendengarkan penjelasan awal tentang proyek ini, sebagian besar dari mereka antusias karena program pembelajaran yang seperti ini belum pernah mereka dapatkan di jenjang yang sebelumnya. Ketika dalam proses pembelajaran, para siswa setiap minggunya terlihat antusias karena mereka mendapatkan banyak informasi yang baru. Terutama yang pertama adalah tentang Hari Sampah Nasional
yang berlatar belakang tentang terjadinya longsor di TPA Bantar Gebang. Kemudian mereka juga belajar tentang mikroplastik, apa itu mikroplastik dan bagaimana pemilahan sampah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka mulai mengetahui atau membuat ekobrik, yaitu botol-botol plastik yang diisi dengan sampah-sampah plastik yang telah dicacah, lalu dimasukkan ke dalam dan dipadatkan. Dan mereka juga diperkenalkan bahwa ekobrik ini sangat membantu untuk melestarikan lingkungan kita, yaitu mengurangi jumlah sampah plastik yang beredar di masyarakat. Dalam pembuatan ekobrik ini, para siswa bukan hanya diminta untuk mengenali kondisi lingkungan di sekitar mereka dan ambil peduli terhadap kondisi lingkungan mereka, tetapi mereka juga diajar untuk kerjasama dengan teman-teman sekaligus bekerja dengan kesabaran. Karena untuk pembuatan ekobrik ini dibutuhkan waktu dan kesabaran. Untuk membuat satu ekobrik dibutuhkan waktu yang cukup lama karena proses mencari sampah plastik atau mengumpulkan sampah plastik, lalu mencacahnya dan memasukkannya ke dalam botol plastik. Saat pembelajaran, para siswa ada yang merasa antusias, adapun yang terkadang mereka mulai merasa sedikit kecapean atau putus asa karena botol plastik yang mereka buat itu, ekobriknya itu tidak selalu sesuai dengan harapan mereka. Jadi terkadang sampah plastik yang dimasukkan itu masih kurang, begitu, sehingga ada juga yang merasa putus asa. Nah, kami para guru juga mencoba untuk memberikan penguatan kepada mereka bahwa inilah proses yang harus mereka jalani, bahwa ketika membuat ekobrik ini tidak mudah, sehingga ada muncul kesadaran bahwa untuk mengurangi penggunaan plastik. Kemudian setelah mereka menyelesaikan ekobrik, mereka juga akan menyusun poster sebagai bentuk kampanye untuk penggunaan plastik dan pengurangan sampah plastik. Dan pada akhirnya mereka diminta untuk mempresentasikan seluruh kegiatan yang mereka telah lakukan selama P5 ini. Dari keseluruhan program ini ditutup dengan mini expo yang mereka lakukan untuk menunjukkan atau merayakan apa yang sudah mereka kerjakan selama program P5 ini selama 8 minggu dan menampilkannya kepada orang lain sebagai juga bentuk kampanye untuk ikut melestarikan lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik dan memanfaatkan sampah plastik yang sudah ada sehingga bisa menjadi barang lain yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Namis Daningrum dari kelas 72. Hari ini saya akan menceritakan lika-liku mengerjakan proyek P5. Di hari pertama pelaksanaan P5, kami memulai kegiatan dengan literasi bersama dengan menonton 3 video. Yang dimana video pertama membahas tentang TPA Lewi Gajah yang longsor karena tumpukan sampah yang membuat tumpukan gas metana sehingga meledak. Di video kedua menjelaskan tentang kondisi pantai dan laut Indonesia yang tercemar karena sampah. Di video ketiga menjelaskan tentang ekor penyu yang di dalam hidungnya ada sampah plastik yang sudah mengeras. Literasi ini memiliki kesimpulan bahwa janganlah sampai ulah manusia yang sembarangan bisa merusak ekosistem dan melukai makhluk hidup lainnya. Setelah berliterasi, kami kembali untuk diminta minimal membawa 15 sampah yang sudah bersih dan kering dari rumah. Saat di sekolah, kami dibagi menjadi 4 kelompok untuk belajar memilah-milah sampah. Di kelompok pertama, untuk memilah botol plastik dengan label dan juga tutup botolnya. Di kelompok kedua, ditugaskan untuk memilah sampah gelas plastik. Di kelompok ketiga, memilah label botol plastik dan juga kantong kresek.
Di kelompok keempat, memilah sampah lain-lain, contohnya tempat bekas make up, kardus, dan sampah lainnya. Lalu kami masuk ke materi EcoBrick. Nah, di sini ada titik serunya, di mana kami dapat belajar banyak hal. Sebelum membuat EcoBrick tentu harus disiapkan alat dan juga bahannya. Bahan dan alat yang digunakan adalah 1 botol aqua 150 ml dan 2 botol aqua 600 ml, gunting, tokat, dan juga sampah plastik yang bersih dan kering. Sampah plastik yang digunakan merupakan kantong kresek, bungkus ciki, atau jajanan lainnya. Setelah siap dengan bahan dan alat, kami diminta untuk menggunting-gunting sampah plastik hingga kecil, agar tidak ada rongga di dalam EcoBrick sehingga EcoBrick benar-benar padat dan keras. Dalam segala pekerjaan, bahkan sampah yang kecil pun pasti ada masalahnya. Termasuk menggunting-gunting sampah plastik ini, dari sampah yang susah dipotong, sampah yang sudah dipotong-potong menjadi terbang kemana-mana karena tiupan angin, tangan yang pegal karena menggunting terus, sampai sampah plastik yang susah digunting. Nah, setelah kita memotong-motong sampah plastik, kami harus lanjut memasukkan potongan itu ke dalam botol, dipadatkan dengan tongkat yang panjangnya melebihi botol 150 ml. Kenapa harus beratnya segitu sih? Karena agar nanti saat sudah disusun dan diduduki tidak akan kempis dan tetap kokoh menopang berat badan kita. Meski lelah memasukkan sampah plastik, banyak kendalanya dan harus dipadatkan sebelum itu kita kekurangan sampah plastik, hingga harus mencari sampah plastik di sekitar area sekolah, di SD, di SMP, bahkan di kantor guru, yang membuat kami menjadi kotor karena mencari sampah plastik di semua tong sampah sekolah. Namun jika dipikir-pikir, itu adalah hal yang menyenangkan. Mungkin saat pelaksanaan kami akan mengeluh karena capek, naik turun tangga, mengelilingi sekolah demi sampah plastik, namun menjadi pengalaman yang menyenangkan dan lucu kalau diingat. Setelah selesai membuat EcoBrick, waktunya untuk menyusun EcoBrick menjadi sebuah kursi. Ada 4 kelompok, di mana masing-masing kelompok menyusun EcoBrick dengan jumlah 20 EcoBrick dengan 7 di dalam dan 13 di luar. Ada 1 EcoBrick yang paling di tengah, itu dibuat terbalik agar kursinya bisa seimbang. Jika semuanya ditata rapi, sudah ditata rapi dan disusun dengan baik, waktunya untuk merekatkan dengan solasi bening. Dengan cara solasi diputar mengelilingi seluruh EcoBrick hingga rekat dan juga kuat. Setelah direkatkan dengan solasi dan dirapihkan, lanjut dihias. Di sini kami belajar untuk bertukar pikiran dan menyelesaikan masalah, serta berdiskusi ingin dihias apa, sepertinya nanti mau digimanain, seperti apa nantinya agar cantik hasilnya. Setelah menyelesaikan kursi, EcoBrick tepat pada waktunya. Saat mengerjakan tentu saja sangatlah menyenangkan. Kami bisa bekerja sambil belajar, sambil bercanda, itu bisa menjadi hal baru bagi kami. Semua yang kami kerjakan dengan penuh senang hati, dengan juga penuh kerja keras, akan membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Saat mengerjakan, ada kegagalan, keluh kesah, itu bukanlah jalan buntunya. Karena di setiap jalan buntu, di setiap ada masalah, pasti ada jalan keluarnya. Kegagalan adalah guru untuk di masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih semuanya. Dadah. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Stephen Gerald dari kelas 71. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan mengerjakan proyek P5. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita dari teman saya Naomi. Di sini saya akan melanjutkan cerita di pertemuan ke-6 dan ke-7. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 kami membahas dan membuat sebuah poster. Sebelumnya poster itu apa sih?
Poster adalah sebuah kalimat ajakan yang dihiasi dengan gambar yang menarik sehingga menarik perhatian publik untuk membaca poster tersebut. Poster terdiri dari berbagai macam, yaitu poster niaga, poster pendidikan, poster penerangan, poster kegiatan, dan lain-lain. Untuk cara membuat poster terdiri dari beberapa tahapan. 1. Kita harus membuat konsep poster seperti judul, inti poster, kata-kata, tema, gambar, poster, dan lain-lain. 2. Setelah membuat konsep, lalu kita harus membuat posternya dengan cara 1. Menuliskan judul sesuai dengan yang kita tentukan. 2. Berilah gambaran yang indah pada poster. 3. Hiasi dengan berbagai macam alat warna. Dalam membuat poster, kita harus membuat poster menjadi sangat menarik untuk dibaca oleh publik, sehingga publik mau membaca dan melakukan kata-kata ajakan yang kita tulis di poster. Dalam membuat poster dalam kelompok, jika sudah selesai, biasanya masing-masing kelompok akan mempresentasikan poster yang sudah dibuat. Saat mempresentasikan, masing-masing anggota kelompok harus kompak dan bekerja sama agar presentasi tersebut berjalan dengan lancar. Saat presentasi kami dilatih kepercayaan diri dan public speaking kami. Lanjut ke pengalaman saya saat membuat poster. Saat membuat poster di mata pelajaran P5, saya dan teman-teman saya dibagi dalam beberapa kelompok. Biasanya pada satu kelompok terdiri dari 5-6 orang. Dalam kelompok, kita diajari bagaimana cara menghargai teman, disiplin, dan belajar kelompok di dalam kelompok. Saat pengalaman saya dengan kelompok, di dalam kelompok saya sering mengalami perbedaan pendapat yang kadang-kadang membuat kelompok saya bingung harus memilih pendapat yang mana. Tapi kita selalu menghargai apapun itu pendapatnya. Kadang di dalam kelompok juga sering sekali ada beberapa anak yang kerja dan juga tidak kerja. Contohnya saat saya tidak bekerja, teman saya seringkali mengingatkan saya untuk bekerja untuk nilai kelompok dan nilai saya pribadi. Saat presentasi, sering sekali kami tegang. Tetapi banyak teman saya yang mensupport saya untuk menjadi lebih baik dan dapat fokus saat presentasi, sampai presentasi saya dapat berjalan dengan lancar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rita Tania. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran P5. Sebelum saya mencurahkan pengalaman saya akan mengulangi kembali pengertian dari P5 dan tujuan dari P5. P5 adalah singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Dan ada pula tujuan dari P5. Yang pertama, untuk menjalin rasa solidaritas antar sesama. Yang kedua, untuk meningkatkan kekreativitasan antar siswa. Dan yang ketiga, untuk menyadarkan para siswa akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Di P5 ini, saya mendapatkan pelajaran baru tentang pentingnya kesadaran untuk menjaga lingkungan agar tetap terhindar dari persampahan. Ada berupa contohnya, yaitu jika ada sampah yang berserakan, kita harus langsung mengambil dan memasukkan ke dalam tempat sampah yang telah disediakan. Dengan sendirinya tidak ada lagi sampah yang berserakan di lingkungan sekitar. Semua hal ini terpancar dari pembelajaran P5 yang sudah sering diajarkan untuk berinisiatif membuat lingkungan menjadi asri dan indah. Di samping itu semua, ada pelajaran berharga yang kami dapat, yaitu membuat ekobrik dari sampah plastik dan botol bekas. Di saat memotong-motong sampah plastik, kita menggunakan kesabaran dan kerjasama untuk menghasilkan ekobrik yang terbaik. Pelajaran yang saya dapat
dapat adalah walaupun kita lelah dalam mengerjakan ekobrik, tetapi hasilnya sangat bagus karena dikerjakan bersama-sama dan dengan penuh kesabaran. Jadi, kita harus bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik seperti kata-kata motivasi, yaitu kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Setelah itu, semua ada pengalaman yang menarik dan dapat dijadikan pelajaran. Yaitu, ketika kita diberi tugas kelompok untuk membuat sebuah poster, lalu masing-masing dari kami kurang serius dalam mengerjakannya, dan tibalah saat yang menegangkan. Dan kami takutkan, yaitu mulailah mempresentasikan poster yang baru saja kami buat dengan kurangnya persiapan saat itu. Namun, hal yang tadi sangka pun terjadi. Semuanya berjalan dengan lancar, lugas, dan tampak bagus seperti telah dipersiapkan dengan sangat baik. Ini bertolak belakang dengan yang sudah saya duga dan perkirakan. Berdasarkan kejadian itu, pelajaran unik yang dapat ditarik adalah dengan kurangnya persiapan pun kami dapat mempresentasikan poster, apalagi jika dengan penuh persiapan, mungkin hasilnya jauh lebih memuaskan. Pengalaman ini setidaknya menjadi refleksi secara pribadi sekaligus pelajaran tentang pentingnya berbicara di depan umum. Teman-teman, ada hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jika kita mengerjakan sesuatu dengan tidak serius, maka yang dihasilkan adalah kurang optimal, seperti pekerjaan tidak selesai, waktu terbuang sia-sia, munculnya rasa takut, dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya. Jika kita mengerjakan sesuatu dengan serius, maka yang dihasilkan adalah bekerja lebih optimal. Seperti timbul rasa percaya diri, pekerjaan selesai, tepat waktu, dan banyak dampak positif lainnya. Kita pun tidak boleh menyerah ketika sedang berperang, tetapi berusaha, optimis, dan lakukan yang terbaik. Setelah kita melakukan hal tersebut, maka hasil terbaiklah yang akan kita dapatkan. Dan jika semua usaha terbaik tetap menghasilkan kegagalan, maka ingat, ada motivasi yang menyebutkan kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Yang berarti, jika kita gagal, kita harus mencoba terus-menerus hingga kita dapat mencapai kesuksesan tersebut. Kegagalan menjadikan kita semakin termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya. Sekian cerita dari saya, mohon maaf jika ada kata yang kurang tepat, dan terima kasih. Halo semuanya, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Nathan akan menceritakan pengalaman unik dalam pembelajaran P5. P5 adalah singkatan dari Proyek Profil Penguatan Pelajar Pancasila. Selama 1 bulan, kita sudah mengerjakan proyek P5 dengan tema Kendalikan Plastik Agar Bumi Kembali Cantik. Selama proyek P5, kita sudah belajar dari kegiatan literasi mengenai bahaya sampah, materi mikroplastik, cara memilah sampah, membuat ekobrik, membuat poster, lalu diakhiri dengan presentasi. Sampah plastik telah menjadi masalah lingkungan yang paling mendesak. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah, mencemari laut dan udara. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi dengan limbah plastik untuk membuat blok bangunan, yang kemudian dirakit menjadi furnitur, ruang hijau, dan dinding bangunan. Ekobrik adalah cara lain untuk memanfaatkan sampah plastik atau recycle selain mengirimnya ke tempat pembuangan sampah terakhir. Karena sampah plastik tersebut tersimpan dalam botol sehingga tidak perlu dibakar atau ditimbun. Proyek P5 juga mengajarkan kita bekerja sama sebagai keterampilan sosial yang akan berguna dalam hidup bermasyarakat nantinya. Kerja kelompok tidaklah mudah karena selalu ada perbedaan pendapat dan sulitnya mengatur tiap anggota. Komunikasi adalah bagian dari kerjasama. Kita perlu belajar mendengar, didengar, terlibat, dan membantu orang lain. Secara pribadi, proyek P5 mengajarkan cara sederhana yang bisa kita lakukan secara konsisten akan mengurangi sampah plastik untuk memperbaiki kondisi bumi. Untuk itu, mari kita kendalikan plastik agar bumi kembali cantik. Yeay.
Kalau dengar cerita tadi sih ada banyak sekali ya keseruan dan pengalaman berharga dari P5. Benar sekali Richard, dan tapi kalau dipikir-pikir ya, bukan hanya P5 saja loh. Sebenarnya kita itu bisa membuat berbagai hal besar lainnya juga. Tergantung apakah kita mau menempatkan diri sebagai orang yang mau belajar dan berkarya, atau kita hanya sebatas sebagai penonton. Betul sekali sih Pak. Padahal kita memiliki berbagai macam potensi dalam diri kita. Nah, penting sekali bagi kita mengenal apa yang menjadi potensi kita, yang kemudian menjadi modal dalam mencapai hari esok yang gemilang. Sepakat Richard, jadi setiap kita itu dilahirkan dan sudah diberikan tempat khusus. Dan tanpa terasa kita sudah berada di ujung acara. Kan lagi seru-serunya ya Chad ya. Iya Pak, lagi seru-serunya. Atas nama SMP Ignatius Pramuka di Bandung, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang dengan caranya tersendiri sudah membantu sekolah dalam pelaksanaan berbagai program, secara khusus pada kegiatan Slammer Expo ini. Secara khusus kami ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Yayasan Salib Suci, para orang tua, para guru, dan karyawan SMP Ignatius Selamat Riyadi Bandung. Serta tak lupa juga pula teman-teman siswa SMP Ignatius Selamat Riyadi Bandung atas kerjasamanya. Dan sebagai penutup acara kita hari ini, kita akan disuguhkan dengan puisi dan sebuah lagu yang berjudul Rumah Kita. Selamat menyaksikan. Bye. Itu aku. Aku yang pernah terjatuh lagi, dan lagi. Aku yang nyaris kehilangan harapan dalam keputusasaan. Aku ingin menyudahi perjalanan panjang ini. Namun pada suatu hari, tepat di sebuah ujung jalan, aku melihat seseorang, wajah yang berbalutkan senyum, mengulurkan tangan, menopangku untuk berdiri. Seketika, serpihan jiwa yang hilang kembali menyatu. Aku merasa benar-benar hidup. Ku tatap secara perlahan pada setiap kata dan ekspresi, pada binar bola matanya. Lalu aku menyadari bahwa itu adalah aku. Aku yang pada hari ini telah bangkit. Aku yang tangguh dan kuat, yang siap melangkah dan melompat lebih tinggi. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita